Jadi sorotan, ada sebuah aliran yang diduga adalah aliran sesat di Maros yang ternyata menambah rukun Islam jadi 11 dan punya kepercayaan bahwa pergi haji tidak perlu ke Mekah, cukup ke Gunung Bawakaraeng di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Sebuah video tersebar di mana sejumlah masyarakat melakukan ritual ibadah haji di Bukit Gunung Bawakaraeng di Goa, Sulawesi Selatan. Astagfirullah, ibu-ibu sampai harus naik gunung juga seperti ini. Ya Allah, kasihan sih ngelihat orang-orang yang seperti ini. Ya kemungkinan mereka tulus dalam beragama tapi nggak punya ilmunya, jadi beginilah jadi. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala, Rabb semesta alam. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah bagi junjungan kita Nabi Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, baru-baru ini telah viral di media sosial bahwasannya ada aliran baru, dan aliran ini aneh ya, yaitu memiliki rukun Islam 11. Dan yang lebih aneh lagi ya, orang-orang atau pengikut ajaran ini naik hajinya gak usah ke Mekah ya, gak usah ke Baitullah, tapi cukup naik gunung, yaitu naik gunung Bawakaraeng. Aliran ini terdapat di Goa, Sulawesi Selatan. Dan juga para pengikutnya tidak boleh bikin rumah. Dikarenakan apa? Cukup beli pusaka untuk masuk surga katanya. Kan ironis. Jadi sorotan, ada sebuah aliran yang diduga adalah aliran sesat di Maros yang ternyata menambah rukun Islam jadi 11 dan punya kepercayaan bahwa pergi haji tidak perlu ke Mekah, cukup ke Gunung Bawakaraeng di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Yap, baru-baru ini menghebohkan masyarakat di Sulawesi Selatan. Ada sebuah aliran yang dinamakan Pangisengana Tarekat Anna Loloa. Mereka punya 11 rukun Islam, bahkan menjanjikan surga bagi para pengikutnya dengan syarat membeli benda pusaka. Dan di dalam aliran ini mereka mengajarkan bahwa ibadah haji tidak perlu ke Mekah, cukup ke Gunung Bawakaraeng di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Aliran ini bermula di dusun Bonto-Bonto, Desa Bontosomba, Kecamatan Tompo Bulu sejak tahun 2024 dan dipimpin oleh seorang wanita bernama Petabau. Bahkan para pengikutnya dilarang membangun rumah dengan alasan uang yang mereka miliki harus digunakan untuk membeli pusaka sebagai bekal di akhirat. Karena sang pemimpinnya itu Petabau mengatakan kepada mereka bahwa sudah mau kiamat dan dilarang bangun rumah dan uangnya harus digunakan untuk membeli pusaka. Kenapa aliran-aliran ya di negara kita itu, aliran-aliran seperti ini, aliran-aliran sesat seperti ini subur sekali? Ya, sungguh ironis. Di zaman serba modern, serba teknologi, yang dimana kajian di mana-mana, tapi masih ada yang percaya terhadap aliran-aliran seperti ini. Ya, siapa yang ngajarin rukun Islam ada 11? Wahyu dari mana kayak gitu? Ya, padahal Nabi Muhammad SAW sebagai penutup para nabi, ya, rukun Islam kita ya 5. Kalau udah menambah 11, ini sudah sesat ya. Sebuah video tersebar di mana sejumlah masyarakat melakukan ritual ibadah haji di Bukit Gunung Bawakaraeng di Goa, Sulawesi Selatan. Astagfirullah, ibu-ibu sampai harus naik gunung juga seperti ini. Di dalam rekaman video tersebut, sejumlah laki-laki dan perempuan turun gunung dengan melewati tebing usai diduga menggelar rangkaian haji di gunung yang tingginya 2.845 mdpl. Aksi berbahaya seperti ini harus dilakukan oleh sejumlah warga karena diduga sebagai rangkaian haji yang harus dilalui saat berhaji di Gunung Bawakaraeng. Katanya teman-teman, melakukan haji di sini dikhususkan bagi mereka yang belum memiliki cukup biaya untuk melakukan haji di Mekah. Sehingga gunung tersebut dijadikan sebagai alternatifnya. Nah teman-teman, Bawakaraeng itu memiliki arti bawa yakni mulut dan karaeng artinya Tuhan. Jadi Gunung Bawakaraeng itu diartikan sebagai gunung mulut Tuhan. Penganut sinkretisme di wilayah sekitar gunung ini itu meyakini Gunung Bawakaraeng sebagai tempat pertemuan para wali. Nah, dengan keyakinan seperti itu, gunung ini selalu ramai dikunjungi oleh warga sekitar pada tiap bulan hari raya Idul Adha, di mana tepat pada tanggal 10 Zulhijjah mereka melakukan salat Idul Adha di puncak Gunung Bawakaraeng atau di puncak Gunung
Lumpuh Batang seperti itu ya. Sebelumnya juga MUI Kabupaten Goa bersama pemerintahan Kecamatan Tinggi Moncong itu telah melakukan kesepakatan untuk menutup jalur pendakian ritual haji di Gunung Bawah Karaing tersebut. Namun belakangan ritual haji di gunung tersebut kembali dilakukan warga sekitar karena dianggap sebagai warisan leluhur. Jadi mereka datang dari sejumlah kabupaten di Sulawesi Selatan secara berkelompok pada H-3 jelang Idul Adha dengan membawa sesajen untuk ritual keselamatan seperti beras, telur, ayam, dan kambing seperti itu. Dan mereka menuju ke puncak Gunung Bawah Karaing. Ini pakai lilin-lilin gitu ya, pakai apa? Pakai kain putih juga. Sepertinya itu kan kapal. Terus itu ada ayam juga di situ. Jadi mereka nyiapin ayam. Jadi itu seperti kain kafan gak sih ya? Ditumpuk-tumpuk terus ada lilinnya. Ya Allah, kasihan sih ngelihat orang-orang yang seperti ini. Ya kemungkinan mereka tulus dalam beragama tapi nggak punya ilmunya, jadi beginilah jadinya. Astagfirullahaladzim. Berziarah ke Ka'bah adalah pengalaman religius paling berkesan lantaran bisa berhadapan langsung dengan kiblat sebagai representasi hubungan vertikal antara manusia dan penciptanya. Akan tetapi, bagaimana dengan mereka yang tak kuat secara finansial, tenaga dan usia, namun tetap memendam niat berangkat? Ketika malaikat Jibril bertanya kepada Nabi tentang kaidah atau dasar-dasar pokok agama kita, malaikat Jibril menanyakan tentang rukun Islam, rukun iman, tentang ihsan, tentang kapan datangnya hari kiamat. Maka Nabi SAW mengatakan bahwa rukun Islam itu 5. Malaikat Jibril ketika bertanya, "Qala ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Faqala Rasulullah SAW, "Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal bait in istata'ta sabila." Malaikat Jibril ketika bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, "Kabarkan kepadaku tentang rukun Islam." Maka Nabi menjawab, rukun Islam itu bersaksi bahwasannya tiada ilah yang hak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan bahwa Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah, sebagai Rasulullah. Mendirikan salat, menunaikan zakat, berpuasa, dan haji ke Baitullah bagi yang mampu. Dari sini saja sudah dinyatakan rukun Islam itu 5, dan haji ke Baitullah, ya, bukan ke gunung. Makanya ironis, ibu-ibu naik gunung ya untuk naik haji katanya. Bahkan pengikutnya nggak boleh bikin rumah, kan ironis. Bahkan di hadis arba'in yang ketiga ya lebih ditegaskan bahwa rukun Islam ada 5. Ya, bunyal Islami ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjil bait wa shaumi Ramadan. Muttafaqun alaih. Islam dibangun di atas 5 dasar. Yang pertama syahadatain. Ya, mendirikan salat, menunaikan zakat, ya, haji ke Baitullah, dan puasa Ramadan. Agama kita sudah sempurna. Ya, tidak boleh menambah apalagi mengurangi. Kalau masih banyak ya aliran-aliran seperti ini kan ironis. Jadi zaman serba modern tapi masih banyak orang-orang percaya kepada aliran-aliran seperti ini. Ya, makanya kita wajib belajar. Ya, kita wajib bertanya kepada ulama.
agar kita tidak tersesat. Ya. Orang Syiah aja, ya, walaupun mereka sesat, ya, rukun Islamnya nggak sampai 11 kayak gitu. Ini ngaku Islam, kecuali orang-orang seperti ini tidak mengaku Islam misalnya, ya silahkan saja. Kalau sudah mengaku Islam dan menyatakan diri patuh kepada Allah dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi dia membuat syariat sendiri, pastinya orang-orang seperti ini ya udah keluar dari Islam. Karena ya, kita yakini bahwa rukun Islam ada 5, rukun iman ada 6. Makanya mohon bimbingnya kepada MUI dan para ulama agar orang-orang seperti ini tidak menyebarluaskan ajaran mereka, supaya mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam ini indah, Islam ini syamilan kamil, sudah sempurna. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebaik-baik takwa, dan janganlah kalian mati kecuali kalian beragama Islam. Barakallahu fi. Tadi itu FKUI menemukan bahwa dia memang melanggar. Apa itu Pak? Apa saja itu yang di awal itu? Rukun imannya, rukun Islamnya 11. Ya, salah satu yang kontroversinya itu apa Pak? itu rukun Islam 11. Tidak pernah kan suruh itu Ya kepolisian berhenti. oh berhenti ya. Sedangkan itu sapi mau aku potong, dia punya tong baru, tidak jadi karena larang. Tapi kalau yang ajaran yang pernah kita lakukan seperti rukun Islam ada 5, nih haji itu perlu ke bawah kareng terus membeli sejadah masuk surga. Memang benar? Tidak pernah. Biar sumpah apa? Saya mau sumpah. Tapi sejauh ini tidak pernah melihat. Tidak pernah. Oh. Jadi aktivitas nah, bukan apa? fotoku itu yang di atas. Nah, kasih masuk semua orang. Tapi sempat kaget juga ya Bu, ada viral begitu ya Bu. Ya. Sempat kaget juga ya Bu. Kaget ke saya, kaget. Kaget ya Bu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.